Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, setelah tadi kita membaca doa, supaya kita semuanya lebih semangat belajarnya dan semuanya pada siap, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita ikutin ya lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membaca doa, terus kemudian kita sudah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu tentang cara membuat montase dan kolase. Kalian sudah tahu belum apa itu montase dan kolase? Mari kita simak videonya untuk mengetahui apa itu montase dan kolase dan bagaimana cara membuatnya. Anak-anak bisa ikut membaca pengertiannya di bawah ini ya, sambil ibu akan membacakan pengertiannya seperti apa dan menjelaskannya. Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan beberapa gambar jadi dari sumber yang berbeda disusun sehingga menjadi karya seni yang baru. Sumber yang dimaksud bisa kita dapatkan dari majalah, koran, buku, brosur, dan lain sebagainya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga tidak merusak fungsi dari sumbernya. Lalu kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, dan kayu dan yang lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, lalu apa perbedaannya sih, Bu? Perbedaannya kalau montase gambarnya sudah jadi. Namun gambarnya itu dari koran, dari majalah, atau dari buku yang sudah tidak terpakai, tapi gambarnya sudah jadi. Jadi gambarnya digunting kemudian ditempelkan. Nanti kita akan jelaskan cara membuatnya ya. Lalu kalau kolase itu kita menggambar dulu di kertas, menggambar polanya. Kalian membuat apa? Misalnya mau membuat kelinci atau membuat kura-kura. Nah, itu digambar di kertas terlebih dahulu, kemudian menggunakan kain yang sudah tidak terpakai, kertas-kertas mungkin yang berwarna-warni, tapi kertasnya belum jadi, berbeda dengan montase. Kalau montase gambarnya itu sudah jadi, namun dari majalah atau buku yang sudah tidak terpakai. Kalau dalam kolase, kertas-kertasnya yang masih kertas-kertas yang berwarna-warni gitu, yang masih berantakan dan belum jadi. Kemudian kaca, logam, kayu, atau juga bisa biji-bijian dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Mari kita akan membahas cara membuat montase dan kolase. Kita lihat ya. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya.
Misalkan kalian ingin membuat tema karyanya tentang keragaman budaya di Indonesia, atau mungkin juga keberagaman agama di Indonesia, dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua, kalian rancang dulu akan seperti apa gambarnya. Misalnya di belakangnya ada gambar rumah ibadahnya, kemudian di depannya ada orang-orangnya, atau bagaimana terserah kalian. Nah, yang ketiga, carilah gambar-gambarnya. Kalian bisa cari gambar-gambarnya di koran atau di majalah bekas, di buku bekas. Itu kan pasti ada ya. Atau mungkin kalian tidak punya koran bekas, tidak punya buku bekas, atau tidak punya majalah bekas. Bisa juga cari di internet, juga bisa ya, gambar yang sudah jadinya. Nah, kemudian gambarnya itu apabila dari koran atau dari majalah atau dari buku bekas, kalian itu tinggal gunting gambarnya, kemudian ditempelkan sesuai rancangan kalian. Nah, jadilah seperti itu montasenya. Bila ingin lebih rapi, bisa kalian gambar lagi, tambahkan lagi, atau diwarnai lagi. Mungkin bukunya sudah pudar warnanya atau bagaimana, terserah kalian. Nah, seperti itu caranya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan cara membuat karya kolase. Nah, pertama, buatlah pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Misalnya kalian ingin membuat temanya tentang binatang-binatang yang ada di Indonesia. Misalnya ada monyet atau ada buaya ya. Terus kalian gambar dulu hewannya. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Misalnya kalian pakai kertas atau kain, kayu, atau biji-bijian. Nah, kalian siapkan dulu, saya mau gambar kura-kura, tapi saya mau pakai biji-bijian kayak kacang hijau. Itu bisa kayak gitu contohnya ya. Lalu yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Kalau bahan kolasenya kalian menggunakan kertas, kain, itu kalian bisa potong-potong, tapi kalau biji-bijian kan tidak bisa dipotong-potong ya. Jadi bisa dipotong-potong mengikuti bentuknya supaya bentuknya rapi walaupun menggunakan kain bekas atau kertas bekas kayak gitu ya. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Jadi setelah kalian kumpulkan bahan-bahannya, ditempelkan menggunakan lem di atas gambar yang sudah kalian buat. Seperti itu anak-anak. Ibu akan memberikan contohnya berikut ini ya. Anak-anak, di bawah ini adalah contoh karya motase. Nah, di bawah ini kan gambarnya itu ada tempat rumah ibadah dengan orangnya ya. Misalnya belakangnya itu masjid, terus kemudian depannya itu orangnya pakai peci ya kan. Nah, dan lain sebagainya. Atau misalkan gereja, depannya itu kayak pakaiannya kayak pendeta dan lain sebagainya ya, agama-agama yang lain. Nah, itu contoh karya motase. Mungkin itu temanya tentang keberagaman agama di Indonesia. Anak-anak, kalau yang ini kan gambarnya itu sudah jadi ya, bukan dapat menggambar sendiri. Sudah jadi gambarnya mungkin dari buku yang sudah tidak terpakai, dari majalah yang sudah tidak terpakai, dari koran yang sudah tidak terpakai. Nah, itu digunting kemudian ditempelkan, dikumpulkan dari majalah 1, majalah 2, koran 1, koran 2, buku 1, buku 2 dikumpulkan. Tapi kalau memang kalian tidak memiliki koran bekas, buku bekas, atau majalah bekas, itu lebih mudah mencarinya di internet ya. Kemudian digunting, kemudian ditempelkan pada kertas. Hasilnya akan sebagus ini. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah contoh karya kolase ya. Kolase kan yang sudah tadi Ibu jelaskan kan caranya. Digambar dulu polanya, kemudian kalian siapkan mau menggunakan apa. Misalnya kalau yang di bawah ini menggunakan jagung nih, menggambar kupu-kupu menggunakan jagung. Jadi gambar dulu polanya, kupu-kupunya gambar dulu, kemudian ditempelkan jagungnya warna kuning, jadi kupu-kupunya warna kuning. Kemudian di pinggir-pinggirnya bisa diwarnain lagi supaya lebih rapi dan lebih jelas gambarnya. Seperti itu anak-anak, contohnya sudah terbayangkan perbedaannya antara kolase dan motase. Nah,
Anak-anak, setelah kita belajar tentang pengertian motase dan kolase dan caranya sampai dengan contohnya seperti apa, kemudian kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membaca teks. Kita membaca teks bersama-sama ya. Teksnya tentang melaksanakan sikap toleransi. Anak-anak bisa ikuti ya, ikuti ibu membaca teks di bawah ini. Kalian ikuti ya, membaca sambil mendengarkan. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Baik keragaman agama, suku, dan ras, sosial budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sikap persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti berikut ini ya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, membantu menjelaskannya ya anak-anak, bukan membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya, tapi membantu menjelaskan caranya. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Misalnya kalian dan kakak kalian berbeda pendapat, kalian harus saling menghargai. Lalu yang selanjutnya, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Saat kalian ada di rumah, kemudian ada adik kalian yang sedang tidur, kalian harus jangan berisik ya, karena itu merupakan salah satu sikap toleransi loh. Yang selanjutnya, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Kalau kalian disuruh A, harus melaksanakan. Kalau kalian dinasehati B, kalian harus melaksanakan dan menjalankannya. Nah, berikut ini adalah sikap toleransi di dalam lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah adalah A. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Misalnya kalian di dalam kelas, sedang dijelaskan oleh guru, dan teman-teman kalian sedang mendengarkan penjelasan dari guru. Kalian harus tenang dan jangan membuat keributan di dalam kelas, karena kasihan teman-teman yang lain sedang fokus belajar. Jangan sampai membuat keributan, supaya semuanya belajar dengan tenang dan nyaman. Itu salah satu sikap toleransi. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Misalnya kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan teman kalian. Nah, jangan merasa pendapat kita paling benar, karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Apalagi nanti ketika kalian sudah ke jenjang yang lebih tinggi, SMA atau saat kuliah, itu pasti bakal bertemu dengan teman yang berbeda pendapat. Kita harus saling menghargai dan jangan merasa pendapat kita paling benar ya. Kita dengarkan saja pendapat dia dan kita terima juga ya masukannya atau pendapatnya. Lalu yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Misalnya kalian punya teman yang berbeda suku atau ras, misalnya dia dari Papua nih, terus kalian mengucilkan dia, tuh jangan seperti itu ya anak-anak ya. Atau berbeda agama tuh jangan dikucilkan, tetap temani, karena mereka pun sama-sama baik ya, sama-sama seperti kita manusia biasa. Lalu selanjutnya, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita pasti kan ada saja ya perbedaan agama di antara teman kita atau guru kita. Nah, jangan memaksakan agama kita kepada orang lain. Jangan memaksakan dia untuk masuk ke dalam agama kita. Jangan, biarkan agama dia, dan agama kita ya, kepercayaan kita. Seperti itu anak-anak. Lalu yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah.
Misalnya tata tertib dalam segi berpakaian, tata tertib untuk datang dan pulang, kita harus mematuhi, dan lain sebagainya. Tata tertib yang ada di sekolah kita harus patuhi. Itu merupakan contoh-contoh toleransi di dalam lingkungan sekolah. Terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Ramah kepada tetangga. Kalian pasti ramah ya kepada tetangga ya. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa, Bu? Kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya ada kerja bakti, ikutilah kegiatan sosial kerja bakti itu. Itu merupakan salah satu kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Lalu yang terakhir, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Jadi kita jangan menghalang-halangi tetangga kita untuk beribadah. Misalnya dia beragama lain atau agamanya sama dengan kita, jangan menghalang-halangi mereka untuk beribadah, tetangga kita untuk beribadah. Nah, itu dia ya anak-anak, contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar cara membuat kolase dan motase, terus kemudian kita sudah membaca bersama-sama, dan Ibu juga sudah menjelaskan melaksanakan sikap toleransi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu melaksanakan sikap toleransi di kehidupan kita ya. Jangan hanya sekedar membacanya saja, tetapi kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.